Saudara, saya ucapkan salam gereja perjanjian baru untuk kita semua. Ini pengharapan untuk orang percaya. Apapun yang engkau hadapi, apapun yang sedang engkau lihat, dan apapun yang terjadi di dunia ini, selalu percaya. Maranatha, Tuhan Yesus pasti akan datang. Tuhan Yesus segera datang, dan Tuhan Yesus akan datang. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin berbicara tentang sekitar kebangkitan Yesus. Kita sebentar lagi akan memasuki hari kematian Yesus, lalu merayakan juga hari kebangkitan Yesus, dikenal dengan peristiwa Easter. Saudara, pada waktu peristiwa kebangkitan terjadi, hari Minggu, pagi hari dicatat oleh Alkitab, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus untuk bersiarah. Kenapa hari Minggu? Karena hari Sabtu menurut tradisi orang Yahudi tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hari beristirahat, namanya Sabat, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Sin Betal, yang belajar kelas Ibrani itu SBT. Sabat itu artinya berhenti. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Jadi Maria Magdalena sudah berpikir, hari Minggu nanti aku akan bersiarah di kubur Yesus. Ingat kata-kata saya, bersiarah. Dan saya menemukan fakta ini, tentu orang-orang yang kekasihnya meninggal, hari pertama dia punya kesempatan bersiarah, dia akan pasti bersiarah. Cuma masalahnya, Yesus kan meninggal hari Rabu. Ada 2 sabat di situ, Sabat Kamis dan Sabat Sabtu. Sabat Kamis itu adalah sabat yang besar, yaitu hari Pesak. Ya, jadi tidak bisa berkunjung. Kemudian mereka punya kesempatan hari Jumat untuk membeli rempah-rempah. Kemudian ada Sabat Sabtu. Orang Yahudi banyak sekali aturannya, jadi tidak bisa dengan leluasa. Kalau saudara lihat, ya, ada teman-teman dimanapun Anda lihat, ada saudaranya yang meninggal, hari pertama itu atau keesokan harinya pasti bersiarah. Di Manado itu ada namanya mingguan. Mau meninggal hari apapun, tetap disebut mingguan. Misalnya Sabtu meninggal, besoknya sudah mingguan. Saya dulu pikir-pikir mingguan itu seminggu. Kok baru minggu 1 hari, kok sudah disebut mingguan? Oh, ternyata memang itu sejarahnya mingguan itu. Gitu. Jadi tidak peduli dia mau meninggal hari Jumat ke hari Sabtu ke, minggunya tetap disebut mingguan. Nah, itu hari pertama orang berkunjung. Biasanya dengan fresh. Dengan segala pengharapan. Biasanya mereka datang. Mami, papi, kita berkunjung ya Mami, papi. Semoga baik-baik di sana. Saya juga bingung dengar. Ini kok orang dari bumi ngomong baik-baik kepada orang yang sudah pergi di atas. Di atas dia sudah tidak apa-apa. Yang kita di sini yang mengkhawatirkan sebenarnya, saudara, begitu ya. Jadi hari pertama, saya pikir Maria punya mindset seperti itu. Begitu. Jadi di ujung penutupan Sabat, orang Yahudi itu harinya tuh sunset to sunset. Jadi jam 6 sore sudah berganti ke hari berikutnya. Jadi masih Sabtu di kita, di mereka sudah Minggu. Tapi Alkitab katakan, Maria berkunjung itu pada pagi hari. Berarti Yesus sudah bangkit sebenarnya sebelumnya. Cuman persoalannya dia datang ke situ untuk bersiarah. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ada kenyataan yang mengagetkan. Pertama, dia melihat kubur Yesus sudah terbuka. Ini, saudara, adalah sebuah syok kepada Maria. Syok yang pertama, Yesus mati dibunuh. Anda bayangkan pengharapan-pengharapan yang dibilang oleh Mesias itu
terkubur dengan kematian Yesus. Murid-murid merasakan ini gerakan mesianik ini nggak bisa kita lanjutkan. Pemimpinnya sudah meninggal, bagaimana lagi? Ya, kalau sebuah atau organisasi itu pemimpinnya itu sudah dipatahkan, organisasi itu akan pasti tutup. Begitu. Jadi Maria shock itu waktu Yesus mati. Tapi ya sudahlah. Sesudah terjadi shock itu move on, begitu kan orang bilang. Lebih baik move on. Jangan ingat-ingat lagi, ya sudahlah. Sudah terjadi, ya sudah mati, mau bikin apa lagi? Tidak bisa lagi ditarik. Lalu peristiwa yang kedua ini lebih shock lagi. Sudah mati, mayatnya hilang lagi. Ini Maria geleng-geleng kepala ini betul-betul nih. Orang ingin membungkamkan masa Yesus Kristus ini, gerakan Yesus Kristus ini dengan cara yang jahat sekali dalam pikiran dia. Pemimpin kita sudah dibunuh, belum puasa lagi dibunuh, mayatnya dicuri. Begitu. Saudara bisa bayangkan itu. Kegundahan, kegelisahan, ketakutan, rasa frustasi murid-murid Yesus pada waktu itu. Ketika dia lihat di kuburan, ternyata kubur sudah kosong. Wah, dia berpikir, habis kita ini. Semua yang kita lakukan cuma tinggal nama. Jadi Maria bilang ini orang-orang ini sudah bunuh Yesus dengan keji sekali. Apa tidak cukup sampai dibunuh? Sekarang mereka harus mencuri mayat Yesus. Tega sekali mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, betul-betul murid Tuhan ini berada dalam perasaan atau tingkat semangat yang down sekali. Orang Indonesia kan sudah bilang, ada bahasanya, sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Bukan cuma tertimpa tangga, gedungnya ambruk sekalian. Begitu maksudnya. Begitu. Jadi betul-betul sial begitu. Sudah habis-habisan. Karena itu saudara, Maria menangis di kuburan Yesus. Dia tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Alkitab katakan ada 2 malaikat berdiri saat itu. Yohanes 20 ayat 13. Coba lihat. Buka Alkitab saudara dalam Yohanes 20 ayat 13, firman Tuhan berkata, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, sebenarnya ini bukan kata Tuhanku ini menunjuk kepada Tuhan yang disembah begitu ya, bukan ya. Mana ada Tuhan bisa dicuri, saudara? Tidak bisa kan? Engkau bisa tertindas di dunia ini, tapi orang tidak bisa mencuri imanmu, betul ya? Apalagi mencuri Tuhan. Mana ada orang bisa mencuri Tuhan? Tidak ada kan? Ini bahasa Tuhan ini adalah Lord begitu. Jadi guru kami sudah dicuri. Saya tidak tahu di mana dia ada. Tetapi Maria tidak menyadari ada orang ketiga di situ yang sedang berdiri. Nah, di sini dikatakan ada 2 malaikat orang, saudara ya. Malaikat itu bukan burung, saudara. Bukan ada sayap. Itu. Orang-orang pikir malaikat itu ada sayapnya, lalu terbang-terbang. Bukan, saudara. Di sini dikatakan orang. Malaikat juga itu adalah person, begitu. Jadi jangan anggap itu malaikat seperti burung, itu ada sayap besar. Di film-film digambarkan itu tidak benar. Gitu. Jadi ada 3 orang di situ, 2 malaikat, ada 1 orang lain yang tidak dikenali oleh Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Maria melihat ke belakang dan dia melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara lihat? Dia melihat Yesus, tapi tidak tahu melihat Yesus. Banyak orang yang seperti itu. Ya.
Sudah jadi orang Kristen tidak tahu firman Tuhan. Sudah jadi orang percaya tidak tahu siapa Tuhan yang disembahnya. Ini fakta yang terjadi dan kita harus mengakuinya. Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, dia tidak mengenal ajaran apapun di dalam Alkitab. Melihat Yesus, mengerti siapa itu Mesias, tapi tidak tahu bahwa itu Yesus. Ada dua kata yang beda di sini, saudara. Jadi ikut Tuhan itu bukan sebuah kebiasaan, tapi sebuah pengertian. Lihat ya, ayat 15 dikatakan kata Yesus. Ibu, Yesus bilang, Yesus sudah ngomong dengan dia. Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka itu adalah penunggu taman, gardener, tukang kuburan. Betul-betul nih Maria ini. Masa Yesus disebut tukang kuburan? Yesusmu itu siapa? Yesus itu yang engkau sembah bukan konglomerat. Yang kalau engkau perlu uang, engkau berdoa minta uang. Dan itu diajarkan di ajaran-ajaran yang sekarang. Datanglah kepada Yesus, maka engkau akan diberkati, diberkati, diberkati. Yesusnya adalah konglomerat. Datanglah pada Yesus, maka engkau disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Yesusnya adalah dokter. Datanglah pada Yesus, maka engkau akan ditolong. Yesusnya itu adalah penolong sewaktu-waktu. Begitu. Ini konsep manusia yang berkembang karena diajarkan seperti itu. Begitu. Yesus disangka tukang kebon. Ada yang di sini yang menjadikan Yesus sebagai bumper atau ban serep? Stop, saudara. Yesus itu bukan bumper. Kalau engkau melihat Yesus sebagai bumper, engkau kehilangan arti yang sesungguhnya tentang Mesias. He is the Messiah. Lalu dia berkata, lihat, Tuhan. sudah bertemu dengan Yesus, dia ngomong Tuhan. Kalau Tuhan yang tadi disangka sebagai tukang kebun, sekarang disangka Yesus sebagai pencuri. Ya, lihat saudara, Yesusnya dianggap sebagai pencuri. Tuhan, padahal sudah bertemu dengan Yesus. Kalau Tuhan yang ambil, dia tolong, Tuhan kasih tahu. Kita sudah rela dia mati, tapi setidaknya beritahu dia punya jasad ada di mana. Supaya kita bisa menghormati dia, kita bisa sembayangin dia, kita bisa dupain dia, kita bisa berikan terbaik kepada dia. Di mana Tuhan? Supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Lalu Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, guru. Ketika Yesus bicara Maria, maka terbukalah mata Maria. Bahwa orang yang tadinya disangka tukang kebun, penjaga kuburan, biasanya di kuburan kan itu ada penjaganya kan? Pagi-pagi sudah datang mereka bersihin kuburan dan sebagainya. Bayangin ini Maria, mengikut Yesus, sudah begitu lama, bersama dengan Yesus, melayani dengan Yesus. Tetapi di akhir pada kehidupan Yesus, Maria bahkan tidak mengenali Yesus. Pada saat dia mengalami fakta kebangkitannya, dia mengira Yesus sebagai orang lain, tukang kebun. Bahkan dia mengira Yesus sebagai pencuri. Aneh, saudara. Dalam kesedihannya, Maria tidak mengenali Yesus, orang yang sedang dia tangisi. Saudara, emosimu akan menutup pengertianmu terhadap firman Tuhan. Jadi mengikut Tuhan harus mengikut dengan cara yang benar. Menggunakan akal budi yang baik. Jangan menggunakan emosimu untuk menutupi imanmu. Begitu. Besok-besok kalau ikut Tuhan, kalau bulu kuduknya berdiri, dia percaya Tuhan hadir. Tuhan diukur sama bulu kuduk. Begitu.
Jadi kalau berdoa sudah rasa dingin. Oh, Tuhan hadir. Tapi kalau tidak ada bulu kuduk berdiri, Tuhannya tidak ada. Tidak begitu, saudara. Pengikutan kita akan Tuhan bukan karena emosionalmu. Doamu dijawab bukan karena engkau teriak-teriak kepada Tuhan. Tidak. Ya tidak salah berteriak kepada Tuhan. Menangis tidak salah. Tapi doamu dijawab karena Tuhan yang menjawab doa itu adalah Tuhan yang mendengar doa, bukan Tuhan yang tuli. Jadi tidak perlu teriak keras-keras sampai tetangga tahu, teriak-teriak di Facebook. Tolong doakan gitu. Orang kalau ada masalah senang sekali ya taruh di Facebook itu masalahnya. Tolong didoakan. Jadi seolah-olah satu dunia tahu masalahnya supaya didoain. Teriak kuat-kuat begitu. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Emosimu jangan mengaburkan pengertian-pengertianmu akan firman Tuhan. Yesus memanggil dengan namanya Maria. Ketika Maria dipanggil, dia baru sadar bahwa ini adalah gurunya. Nah, saudara, kenapa hal ini terjadi? Karena pengertian akan siapa itu Yesus tidak jelas di dalam pikiran Maria. Bukankah Yesus sudah berulang-ulang mengatakan, "Aku akan bangkit"? Coba katakan kepada diri kita, pada orang sebelah kiri dan kanan, Yesus sudah bangkit. Katakan, 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Dan itu diulang-ulang dalam janjinya. Makanya orang yang menggunakan emosi mengikut Tuhan tidak akan mengerti firman Tuhan dengan baik. Kalau dia tidak menggunakan otaknya, pengertiannya. Firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa cari di kuburan? Masa engkau mencari Yesus di kuburan? Engkau harus mencari Yesus di mana? Di firman-Nya. Jangan cari Yesus di dalam tradisi-tradisimu. Jangan cari Yesus di dalam hal-hal yang aneh-aneh. Manifestasi-manifestasi aneh. Jangan cari Yesus di dalam sihir-sihir. Jangan cari Yesus di dalam Al-Quran. Salah, saudara. Cari Yesus di dalam Alkitab. Theopneustos, firman yang Allah firmankan yang benar. Kalau engkau cari Yesus di dalam buku-buku lain, engkau tidak akan menemukan. Cari Yesus dengan pengertian yang benar. Lalu saudara, Yohanes 20 ayat 7 berkata, kata Yesus kepadanya, jangan memegang aku. Nah ini saya ingin bahas sedikit. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Lihat, sekarang Yesus memberikan kepada Maria sebuah pengharapan yang lebih kuat. Apa artinya perkataan jangan memegang aku? Kenapa Yesus larang Maria untuk pegang Yesus? Padahal di kesempatan lain kok Yesus tidak larang Thomas memegang Yesus. Betul? Yesus bilang, aku belum pergi kepada Bapa. Apakah betul Yesus belum pergi kepada Bapa? Yesus sudah bangkit. Masa belum pergi kepada Bapa? Kenapa dia katakan, Thomas, inilah aku? Taruhlah tanganmu kepada lukaku. Saudara, jadi murid-murid Yesus itu memang digoncang dengan kegoncangan yang besar. Nah, saya mau beritahu kepada kita, kita mesti belajar dari hal ini. Bahwa masalah-masalah yang besar yang mengguncang hidupmu bisa saja mengaburkan fakta tentang siapa Yesus yang engkau sembah, sehingga engkau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias dan berjanji bahwa dia akan bangkit sesudah dia mati. Ya, kita paham, Maria mengalami hal ini. Nanti kemudian hari Thomas juga mengalami hal seperti itu. Ya, memang mengalami fakta. Berada di sekitar peristiwa itu tidak gampang. Tentu saja kalau saya mengatakan menghadapi masalah yang berat, terus saya ketawa-ketawa, saya bilang kepada saudara, juga tidak etis, tidak fair. Kalau orang berada dalam tekanan yang berat, masalah yang berat, tentu itu adalah sesuatu yang serius sekali.
Tapi saya mau katakan, saudara, semua kebenaran Alkitab sudah digenapi. Dan Alkitab itulah yang menyatakan kebenaran utama tentang Allah kita. Nah, Yesus katakan di sini, jangan pegang aku, Maria. Aku belum pergi kepada Bapa. Saya mau beritahu, saudara, fase-fase ini, Yesus akan pergi kepada Bapa. Tadi saya bilang apa maksud perkataan? Nanti kita lihat. Yang pertama, saudara, Yesus itu turun ke bumi. Namanya apa? Inkarnasi. Ini saya harus katakan dengan tegas. Inkarnasi artinya Allah mengambil bentuk manusia. Ya, bukan inkarnasi, bukan manusia berubah menjadi Allah. Oke? Ingat baik-baik. Supaya orang tidak menuduh bahwa kitalah yang menjadikan Yesus itu Allah. Tidak benar. Inkarnasi artinya Allah mengambil bentuk sebagai manusia. Jadi Allah menjadi manusia. Itu inkarnasi. Yang kedua, Yesus mati dan bangkit. Itu artinya Yesus menjadi juru selamat. Tidak ada pengantara lain. Tidak ada juru selamat lain di dalam hidupmu selain Yesus. Katakan amin. Jadi jangan mencari pengantara lain yang engkau tempatkan untuk hidupmu mengantara antara engkau dengan Allah. Siapapun itu. Orang bilang kalau mau doa dijawab, doakan kepada Maria. Supaya apa? Katanya Maria kan itu ibunya Yesus, ya agak lebih gampang katanya. Tidak, saudara, itu tidak betul. Yesus itu adalah mediator, juru selamat. Kemudian Alkitab bilang, Yesus naik ke surga. Manusia, Allah Yesus, juru selamat dan raja manusia. Jadi maksudnya apa, saudara? Ketika Yesus akan pergi ke surga, maka dia menerima kemuliaannya sebagai raja. Jadi dari surga dia datang, dia turun ke bumi, dan dia akan kembali lagi ke surga. Itu perkataannya kepada Maria, dikatakan, jangan memegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Maksudnya apa? Ketika Maria di dalam kesenangannya dia ingin bertemu dengan Yesus, sekarang pikirannya sudah berkata lain. Yesus, kalau bisa jangan pergi ke surga lah. Tinggal terus bersama kami di bumi. Karena sekarang dia penuh dengan kesenangan, Yesusnya mau ditahan untuk dirinya sendiri. Saudara, tujuan kebangkitan bukan menunjukkan Yesus menang atas dunia ini. Sekali lagi. Bukan untuk menunjukkan Yesus menang atas dunia ini. Tetapi untuk menunjukkan kemuliaan Yesus. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi sekarang kalau ditanyakan mantap kita. Yesus ada di mana sekarang? Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia watching over every one of us. Amin, saudara. Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia melihat setiap kita. Alkitab katakan dia menjadi imam besar yang berdoa untuk setiap kita. Ini merupakan kekuatan. Mengapa? Karena saudara, paling sedikit kalau pendeta Wanda tidak berdoa bagimu, ada orang yang selalu berdoa bagimu. Yesus. Seorang mendoakanmu. Dia mengerti segala masalahmu. Ingatlah selalu seorang mendoakanmu. Amin. Jadi jangan takut. Ya, engkau sendiri. Tidak ada orang yang peduli. Kadang-kadang manusia suka lupa. Ya saudara, biar orang yang paling dekat dengan engkau sekalipun bisa lupa. Biar orang yang paling engkau kasihi sekalipun suka lupa. Tapi ingat, ada satu yang tidak pernah melupakan engkau. Begitu. Dia naik ke surga untuk menjadi imam besar. Jadi ketika Yesus katakan kepada Maria, jangan menahanku Maria. Yesus tidak melarang Maria untuk memegangnya.
Tapi Yesus tidak mau Maria untuk menahannya. Memegang Yesus erat-erat, ingin bersama dengan Yesus, terus-menerus, dan Maria sekarang menjadikan satu objek yang berbeda. Artinya begini, Yesus mau katakan, saudara, kalau engkau percaya kepada Tuhan, itu baik. Engkau mencari Tuhan itu baik, tapi bukan untuk dirimu sendiri. Begitu. Kalau engkau rajin mencari Tuhan, itu bukan untuk konsumsi sendiri. Ingat, Tuhan tidak mau engkau menahan dia hanya untuk engkau sendiri. Saudara, Tuhan mau engkau pergi bukan dia. Itu tujuan Tuhan. Pergi ke surga supaya apa? Supaya kita menjadi saksi. Ayo, 1, 2, 3. Supaya jadi saksi. Iya, jadi ikut belajar. Engkau mencari Tuhan. Itu bukan untuk banyak doa, bukan untuk diri sendiri. Banyak belajar bukan untuk diri sendiri. Untuk diri itu jangan kita jadikan hanya milik kita sendiri. Tidak boleh, saudara. Begitu. Yesus bilang kepada Maria, jangan menahan aku. Aku pergi. Karena aku naik ke surga, maka Roh Kudus itu turun. Yesus tidak mau dia ditangisi terus dan ditahan-tahan di bumi. Dia harus pergi ke surga supaya Roh Kudus itu turun. Jadi ingat, sudah berapa lama kehidupan Kristen kita? Apakah kita sedang menahan Tuhan di dalam hidup kita? Nggak usah kasih tahu orang itu, biar aja dia mati dalam dosanya. Udah saya aja sendirilah yang percaya. Tidak, saudara, jangan begitu, saudara. Kita percaya kepada Yesus, kita memberitahukan orang itu tentang siapa itu Yesus. Jangan tahan-tahan sendiri, saudara. Gitu. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita supaya kita bisa membawa orang lain kepada Tuhan. Amin, saudara. Sudah mau? Jangan tahan-tahan Tuhan ya, saudara. Dari tempat ini, jangan untuk diri sendiri. Pergi, beritahukan tentang dia kepada orang lain. Dan saya mau melihat, saudara, dalam 3 bulan mendatang, 6 bulan mendatang, 1 tahun mendatang, orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang bergiat dan bersemangat bagi Tuhan untuk membagikan tentang Yesus. Yesus sudah bangkit. Kuburnya sudah kosong. Sudah bukan itu lagi isunya. Isunya sekarang adalah memberitahukan bahwa Yesus itu bangkit. Karena Yesus itu bangkit, maka ada pengharapan. Ada lagunya kan? Because he lives, we can face tomorrow. Amen.